Adakan sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga. Buang segala sampah pada tempatnya. Berolahraga dengan teratur. Berbadan sehat dan berbudi luhur. Dengan menatap masa depan bangsa. Galakkan UKS sepanjang masa. Di program UKS jadilah dasar pendidikan kesehatan dilaksanakan. Pelayanan kesehatan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Saat ini kita akan memulai video pembelajaran matematika. Pembelajaran kita pagi ini adalah pengurangan pecahan. Untuk cara menyelesaikan pengurangan pecahan sama seperti penjumlahan pecahan. Contoh yang pertama, 1/2 kurang 1/3. Perhatikan di sana penyebutnya berbeda. Jadi sekarang yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2 dan 3. Ingat kembali video pembelajaran penjumlahan pecahan. Kita cari perkalian dari 2. 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Perkalian 3, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Lihat di sana yang Ibu lingkari. Yang Ibu lingkari adalah angka 6. Artinya KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Saat ini kita samakan penyebutnya ke per 6. Agar 2 menjadi 6, kita kali 3. Jika di bawah dikali 3, di atas juga harus dikali 3. Kemudian 3 agar menjadi 6, kita kali 2. Jika di bawah dikali 2, maka di atas juga dikali 2. Sekarang saatnya kita mencari pembilangnya. Kita cari pembilangnya sama-sama. 1 dikali 3 sama dengan 3. 1 dikali 2 sama dengan 2. Perhatikan di sana. Saat ini kita mencari pembilangnya saja. 3/6 dikurang 2/6. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi 1/2 kurang 1/3 sama dengan 1/6. Bisa dipahami nak? Agar anak-anak Ibu lebih paham lagi, agar anak-anak Ibu bisa mengerti lagi, Ibu ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita masuk di pecahan campuran. Contohnya 3/4/5 kurang 2 1/2. Untuk saat ini anak-anak Ibu harus ingat kembali cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dari video yang dikirimkan sebelumnya. Caranya Ibu ulang kembali. 5 dikali 3 ditambah 4. 5 dikali 3 sama dengan 15. Tambah 4 sama dengan 19. Jadi pecahan biasanya adalah 19/5. Kemudian 2 1/2 kita ubah ke pecahan biasa, yaitu 2 dikali 2 tambah 1. Kita cari sama-sama. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Jadi pecahan biasanya sama dengan 5/2. Sekarang kita menyamakan penyebutnya lagi. Kita samakan penyebutnya 5 dengan 2. Artinya kita masuk kembali ke KPK dari 5 dan 2. Kita cari sama-sama ya nak. 5 sama dengan 5, 10, 15, dan seterusnya. 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi angka yang sama di sana adalah angka 10. Artinya KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Kita samakan penyebutnya ke per 10. Agar 5 menjadi 10 berarti kita kali 2. Jika di bawah dikali 2, maka di atas juga dikali 2. Kemudian agar 2 menjadi 10, kita kali 5. Jika di bawah dikali 5, maka di atas dikali 5.
Sekarang kita kalikan sama-sama. 19 dikali 2 sama dengan 38. 5 kali 5 sama dengan 25. Tinggal kita kurangkan pembilangnya saja. 38 dikurang 25 sama dengan 13. Hasilnya adalah 13/10. Untuk hal ini, coba anak-anak ibu perhatikan kembali. Pembilang di sana lebih besar dari penyebut. Ibu ulangi, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan itu harus kita ubah ke pecahan campuran. Caranya 13 bagi 10. 13 bagi 10 hasil yang mendekati adalah 1. Kemudian penyebutnya sama per 10. Sudah, kemudian kita kalikan antara penyebut dengan bilangan bulat. 10 dikali 1 sama dengan 10. 13 dengan 10 selisihnya ada berapa nak? Ada 3, berarti pembilangnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 1/3/10. Mudah-mudahan anak ibu bisa mengerti dengan isi videonya. Terima kasih. Hai anak-anak kelas 4, selamat belajar pagi ini dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk tersenyum. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika. Bab 2 yaitu bentuk-bentuk pecahan. Apa saja bentuk-bentuk pecahan? Mari kita perhatikan ya. Bentuk-bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Dan yang keempat adalah persen. Nah, bagaimana contoh dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen? Mari kita perhatikan. Contoh pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Kita lihat contohnya 2/5. 2 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Kemudian 5/8. 5 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Itu adalah contoh pecahan biasa. Nah, contoh pecahan campuran. 4/2/5. Coba anak perhatikan penulisannya 4/2/5. 4 adalah bilangan bulat, sedangkan 2/5 adalah pecahan biasa. Jadi pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian berikutnya, contoh pecahan desimal. Nah, kita lihat 0,4, 5,7, 65,8, 34,437. Biasanya pecahan desimal itu menggunakan tanda koma. Nah, bisa anak pahami? Kemudian contoh persen. Nah, coba lihat ini dibaca 5%. Sedangkan ini dibaca 75%. Anak-anak sudah tahu apa contoh-contoh dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal dan persen, dan anak-anak sudah paham ya seperti apa bentuk-bentuknya. Nah, sekarang kita akan mempelajari nilai tempat pecahan desimal. Susunan nilai tempat pada pecahan desimal biasanya yaitu satuan, lalu per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan. Contoh, pada pecahan desimal 0,125, angka 5 nilai tempatnya itu per seribuan. Karena letaknya 3 angka di belakang koma, berarti dia per 1000. Nilai angkanya adalah 5/1000 atau 0,005. Kemudian perhatikan angka 2. Angka 2 itu nilai tempatnya adalah per seratusan. Letak angka 2 angka di belakang koma. Nah, nilai angkanya adalah 2/100 atau 0,02. Kemudian angka 1, nilai tempatnya adalah persepuluhan. Dia terletak 1 angka di belakang koma. Nilai angkanya adalah 1/10 atau 0,1. Sedangkan angka 0 itu nilai tempatnya satuan. Nilai angkanya adalah 0. Nah, setelah memperhatikan penjelasan ibu tadi, dapat kita simpulkan bahwa jika dia berada
bilangan itu berada 3 angka di belakang koma, berarti dia per seribuan. Jika dia berada 2 angka di belakang koma, dia berarti per seratusan. Jika dia berada 1 angka di belakang koma, berarti dia per sepuluhan. Kemudian contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya. (34,126). Angka 6 nilai tempatnya per seribuan. Nilai angkanya adalah 6 per 1000 atau 0,006. Angka 2 itu nilai tempatnya per seratusan. Nilai angkanya 2 per 100 atau 0,02. Angka 1 nilai tempatnya per sepuluhan. Nilai angkanya 1 per 10 atau 0,1. Angka 4 itu nilai tempatnya adalah satuan. Nilai angkanya adalah 4. Angka 3 nilai tempatnya adalah puluhan. Nilai angkanya adalah 30. Nah, apakah anak-anak sudah paham dengan nilai tempat bilangan desimal? Ingat, jika dia 3 angka di belakang koma, berarti dia per seribuan. Jika dia 2 angka di belakang koma, berarti dia per seratusan. Jika dia 1 angka di belakang koma, berarti dia per sepuluhan. Semoga anak-anak memahami penjelasan Ibu ya. Terima kasih. Selamat belajar pagi ini. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Generatif artinya perkembangbiakan yang melibatkan 2 induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Berarti perkembangbiakan yang terjadi karena ada perkawinan, ya. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar, ya. Yang pertama kita masuk ke vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya, termasuk hewan mamalia. Yang keempat, memiliki daun telinga, induk melahirkan dan menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar, yang pertama sapi, yang kedua kambing, yang ketiga ya nak, contoh yang ketiga itu singa, dan yang terakhir kelinci. Lalu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya yang pertama tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, bukan termasuk hewan mamalia. Lalu yang keempat tidak memiliki daun telinga. Yang terakhir embrio berkembang dan tumbuh di dalam telur. Contoh dari hewan ovipar yang pertama itu ayam. Yang kedua, contoh yang kedua ya nak, burung. Dan contoh yang terakhir dari hewan ovipar itu penyu. Lalu kita masuk ke yang ketiga, ovovivipar ya. Ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Penjelasan yang kedua, embrio mendapatkan makanan dari telur, bukan dari tubuh induknya. Yang terakhir, telur akan menetas dan individu baru akan keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yang pertama, hiu.
Yang kedua, kuda laut ya. Yang kedua, kuda laut. Dan contoh yang terakhir adalah bunglon. Oke, semoga anak-anak paham, semoga anak-anak mengerti. Itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Hai. Hai. Kamu kok nggak pakai masker? Nggak apa-apa. Pakai atau enggak, sama aja. Hei, siapa bilang? Semisal nih ya, kalau kamu positif COVID dan kita berdua nggak pakai masker, itu risiko penularannya 100%. Kalau kamu positif dan aku pakai masker, itu risiko penularannya 70%. Lalu kalau kamu pakai masker dan aku enggak, itu risikonya jadi 5%. Nah, kalau kita berdua sama-sama pakai masker, risikonya turun lagi jadi hanya 2% aja. Apalagi kalau kita juga jaga jarak. Kalau kita berjarak minimal 2 meter, risiko penularannya bisa ditekan sampai 0% loh. Jadi, jangan lupa pakai masker ya. Anak ibu, tolong diperhatikan nak ya. Diperhatikan. Ini jangan lupa tanggal di sudut kiri atas buat judulnya. Latihan halaman 7 buat judulnya nak ya. Kosongkan satu kotak dari kiri. Kosongkan satu kotak dari kiri. Kita mulai menulis pada kotak kedua. Latihan halaman 7. Dah. Buat nomor 1. Dah. ABC-nya nak ya. Silakan anak ibu tulis. Angka masuk dalam kotak nak ya. 200 tambah 350 sama dengan berapa? Jawabnya garis bawah pakai pena merah. Garislah dengan hati-hati sehingga garisnya lurus. Dah. A, B, C, silakan anak lihat. 350 tambah 200 sama dengan 550. Jadi 200 tambah 350 sama dengan 350 tambah 200. Dah. Perhatikan cara kerjanya nak ya. Dah, garis bawahi jawabnya. Setelah itu jangan lupa garis tutup. Ya nak ya, garis tutup. Periksa kembali tanda tangan mama, nanti jangan lupa ya. Selamat pagi anak ibu semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak berada dalam keadaan sehat nak ya. Ibu berharap walaupun kita belajar di rumah tidak akan mengurangi semangat belajar anak-anak ya. Pada pagi ini kita masuk pada tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada tema ini, pada pembelajaran pertama, adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dan dengan bernyanyi dengan tepat. Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan tepat. Dan berarti tujuan pembelajaran kita pertama adalah membaca dongeng di sini. Materi kita yang pertama adalah membaca dongeng. Sebelum kita membaca dongeng, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks. Yang pertama yaitu lafal. Yang kedua, intonasi suara.
ketiga ekspresi, keempat tanda baca, kelima suara lantang. Ibu akan bahas yang pertama. Lafal adalah mengucapkan kata-kata dengan tepat, menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Yang keduanya, apa itu intonasi suara? Intonasi suara itu kalimat yang diakhiri dengan titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, yaitu intonasi suaranya agak naik. Yang ketiganya ekspresi. Jadi ekspresi di sini membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat, tanda baca. Jika membaca dengan tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Dan jika saat membaca bertemu dengan tanda titik, maka pembaca berhenti membaca. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Jadi saat membaca, usahakan suara kita bisa dapat didengar oleh orang lain, ya. Ibu akan masuk pada subtema 1. Subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Tuhan menciptakan berbagai tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan di muka bumi ini, ya. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, sebagai bahan industri, sebagai peralatan rumah tangga, sebagai bahan pakaian, sebagai pewarna alami, dan untuk kesehatan. Masih banyak lagi manfaat tumbuhan di permukaan bumi ini, ya, yang sering kita gunakan yang tidak Ibu sebutkan. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan masuk pada pembelajaran pertama. Ayo membaca. Dayu senang membaca. Kali ini dia akan membaca sebuah dongeng. Apakah anak-anak Ibu ingin tahu apa isi dongeng yang dibaca oleh Dayu? Oke, sekarang silakan disimak isi dongeng yang akan dibaca oleh Dayu. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong-motong cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk istirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada pohon apel yang masih tersisa.
Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, anak-anak, dari bacaan yang telah Ibu bacakan tadi, dari bacaan dongeng yang akan dibaca Dayu tadi, silakan anak-anak jawab pertanyaan di bawah ini. Kerjakan dengan benar, gunakan huruf kapital di awal kalimat, gunakan tanda baca, tulislah dengan tulisan yang rapi, tulislah dengan menggunakan huruf kapital yang benar sesuai ejaan bahasa Indonesia ya nak ya. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya, ia akan gunakan untuk belajar. Jadi, Dayu adalah anak yang rajin ya, anak yang rajin, dia selalu membantu orang tuanya. Setelah belajar, ia menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, dia mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya dia akan gunakan untuk belajar. Apakah ada anak-anak ibu yang sama seperti Dayu? Ibu berharap ya anak-anak ibu semuanya bisa mencontoh sikap Dayu yang sangat terpuji, senang membantu orang tuanya nak ya. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkan di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti itu. Jadi, Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu ingin menghitung semua daun keringnya. Di kotak pertama daun kering Dayu 35. Di kotak kedua daun kering Dayu 15. Jadi di sini 35 tambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai. Ada 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, sekarang Dayu menukar letak kotaknya. Di kotak pertama diletakkannya daun 15, kotak kedua 35. Ternyata hasilnya sama. 15 tambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama ya anak-anak ya, yaitu 50 helai daun kering. Jadi di sini 35 tambah 15 sama dengan 50. 15 tambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 tambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain. Contohnya 120 ditambah 9.930 adalah 1050. 930 ditambah 120 adalah 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah dengan 120. Nah, sekarang anak-anak silahkan anak ibu kerjakan latihan berikut seperti contoh yang ibu berikan. Nah, yang pertama 200 tambah 350 sama dengan hasilnya berapa? 350 tambah 200 hasilnya berapa? Dan jadi 200 ditambah bla 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 sama dengan 350 tambah bla bla bla.
Silahkan anak ibu, selamat mengerjakan tugas matematikanya nak ya. Setelah selesai mengerjakan tugas matematika, Dayu ingin bernyanyi supaya hatinya senang nak ya. Dayu ingin bernyanyi. Apa nyanyi Dayu? Hari Minggu Dayu pergi tamasa ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satu kayu cemara digunakan untuk perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Apakah anak-anak ibu udah tahu lagu cemara? Yuk kita nyanyikan bersama lagu cemara ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Alvaro dari kelas 2B. Saya akan membacakan perkalian 5. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25, 25, 6 kali 5, 30, 7 kali 5, 35, 8 kali 5, 40, 9 kali 5, 45, 10 kali 5, 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.